Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Febrianti dari Reka 6. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah pramuka di dunia serta sejarah pramuka di Indonesia. Berdirinya pramuka pertama kali muncul diprakarsai oleh Robert Baden-Powell atau yang sering kita dengar dengan Baden-Powell pada tahun 1907. Saat itu, Robert Baden-Powell penjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Negara Inggris. Baden-Powell mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brose, Inggris. Pengalaman tersebut pun ia tulis dalam buku dengan judul Scouting for Boys, yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru Inggris dan beberapa negara lainnya. Setelah itu, terbentuklah organisasi yang namanya Pramuka. Awalnya organisasi ini diikuti hanya untuk laki-laki saja. Namun ketika tahun 1912, Baden-Powell dengan dibantu sang adik Agnes Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan yang disebut dengan Girls Guides. Organisasi tersebut kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Baden-Powell pun semakin mengembangkan organisasi pramuka. Pada tahun 1961, ia lalu membentuk organisasi pramuka usia siaga bernama Anak Serigala. Organisasi kepramukaan ini dilengkapi dengan buku panduan The Jungle Book. Setelah membentuk organisasi pramuka usia untuk anak-anak, pada tahun 1918, Baden-Powell kemudian mendirikan Rover Scout untuk para remaja usia 17 tahun. Kemudian pada tahun 1920, tepatnya di tanggal 31 Juli hingga 8 Agustus, ia pertama kalinya diadakan Jambore Dunia yang merupakan kegiatan pertemuan besar antara para anggota pramuka di seluruh dunia. Jambore pertama kali diadakan di Olympia Hall, London, dengan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 8.000 anggota yang asal dari 34 negara di dunia. Dalam momen acara tersebut, Baden-Powell dinobatkan menjadi Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang dan penempatan London sebagai kantor Kesekretarian Pramuka Sedunia. Akan tetapi, tahun 1958 serta ke Geneva dan berpindah kembali ke Swiss di tahun 1968. Pada tahun 1922, pramuka semakin menjelit ketika Baden-Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka yang berjudul Roving to Success, yang berarti mengembara menuju sukses. Buku yang menceritakan seorang pemuda yang berjuang mengayuh sampai hingga ke pantai rupanya mampu menginspirasi banyak orang, sehingga gerakan pramuka kian berkembang. Buku yang menceritakan seorang Biro Kepramukaan Sedunia, Putra, memiliki 5 kantor kawasan, yakni Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London, sehingga 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Adapun sejarah pramuka di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang berarti jiwa muda yang suka berkarya. Sebelum kata pramuka ini ditetapkan, pramuka diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata Poromuko, yang artinya pasukan terdepan dalam perang. Organisasi pramuka di Indonesia berawal dari munculnya cabang milik Belanda dengan nama NPO pada tahun 1912 di Bandung. Kemudian pada tahun 1916 NPO
berubah nama menjadi NIFP. Di tahun yang sama, Mangkunegara membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia bernama GPO. Lahir GPO ini kemudian memicu gerakan nasional lain untuk membentuk organisasi serupa. Di antaranya pada tahun 1918 bernama Hizbul Wathan atau HM. Pada tahun 1923 GGP, NP, serta NETAPIG, PPS, dan Penyatuan Organisasi Pandu diwakili dengan lahirnya Indonesia INPO pada tahun 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan NPO dan JIPO. Kemudian karena banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda lalu melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan nama Pathfinder. Kemudian maka dari itu Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan sebagai organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tahun 23 Mei 1928 muncul persaudaraan antara Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIG, dan PPS. Pasca kemerdekaan pada tahun 28 Desember 1945 kemudian lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yakni Pandu Rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Akan tetapi, ketika menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka bentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Kemudian pada tahun 1960, pemerintah di MPRS berusaha membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan harus diganti, dan seluruh organisasi kepanduan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Presiden kemudian membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Brigjen TNI Dr. Ahmad Aziz Soleh, dan Ahmad. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Mungkin cukup sekian cerita singkat sejarah Pramuka dari saya. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.